Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Haji Aisyah. Pada pertemuan kali ini, kalian akan membahas materi kelanjutan dari matematika wajib kelas 10, yang mana kita masih membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Masih juga membahas materi subpokok menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, di sini sudah Ibu sediakan yaitu soal tentang menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang mana soal ini Ibu ambil dari tugas pada pertemuan minggu lalu yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Nah, jadi untuk memantapkan kembali bagaimana sih penyelesaiannya yang benar ataupun yang sesuai dengan materi yang telah kita bahas dalam beberapa pertemuan minggu lalu. Nah, jadi kalian perhatikan pembahasan yang akan Ibu sampaikan. Di sini sudah ada soalnya yang mana akan Ibu bacakan. Tentukanlah penyelesaian masalah dari soal cerita berikut ini. Dan jangan lupa selalu menuliskan diketahui, ditanya, jawab, kemudian ada proses penyelesaian, dan terakhir kesimpulan. Nah, lihat contoh penyelesaian yang sudah Ibu bagikan. Kemudian di sini soal ceritanya, sebuah pabrik garmen memproduksi pakaian. Masing-masing jenis pakaian memerlukan pelayanan dari 3 departemen, seperti terlihat pada tabel berikut ini. Nah, sudah ada tabelnya di sini. Ada departemennya, pemotongan, penjahitan, dan pengemasan. Kemudian juga ada pakaiannya, pakaian jenis A, jenis B, dan jenis C. Yang terakhir juga ada waktu. Nah, kemudian untuk pemotongan, penjahitan, dan pengemasan memerlukan waktu maksimum 11.600 jam. Kemudian 15.600 jam dan 4.800 jam setiap minggu. Berapa banyak masing-masing pakaian yang harus diproduksi setiap minggu? Nah, seperti biasa, untuk menjawabnya kita ikuti langkah-langkah yang sudah Ibu minta. Di sini harus kalian tuliskan terlebih dahulu diketahui, ditanya, jawab, proses penyelesaian, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama. Di sini sudah ada Ibu sediakan soalnya. Soal yang tadi, tuliskan terlebih dahulu diketahui. Diketahui pada tabel pertama, di sini sudah ada dituliskan untuk pemotongan. 2 jam jenis A, kemudian 4 jam jenis B, dan 3 jam jenis C dengan waktu pemotongan maksimumnya adalah 11.600 jam. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, 3 jam jenis A, 5 jam jenis B, dan 4 jam jenis C dengan waktu penjahitan maksimum yaitu 15.600 jam. Kemudian 1 jam jenis A, 2 jam jenis B, dan 1 jam jenis C dengan waktu maksimum
pengemasan adalah 4.800 jam. Nah, jadi ini diketahui. Sekarang kita tuliskan bagian yang ditanya. Ditanya di sini berapa banyak masing-masing pakaian yang harus diproduksi setiap minggu. Nah, berapa banyak? Kita tuliskan juga berapa banyak masing-masing pakaian yang harus diproduksi setiap minggu. Nah, ini ditanya. Kemudian kita jawab bersama-sama. Yang pertama, kalian misalkan. Nah, kita rubah nih menjadi variabel X, Y, dan Z. X itu adalah jumlah atau banyak pakaian jenis A. Nah, jadi setiap jenis A nanti kita rubah jadi X. Kemudian yang Y-nya kita misalkan menjadi jumlah pakaian jenis B. Yang terakhir adalah jumlah pakaian jenis C. Nah, jadi sekarang tidak ada lagi A, B, C. Kita rubah semuanya jadi X, Y, dan Z. Nah, sekarang setelah kita misalkan, kita buat model matematika atau sistem persamaan linear 3 variabelnya. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan permasalahan yang diberikan. Nah, jadi di sini kita buat untuk pemotongan, berarti persamaannya menjadi 2x tambah 4y tambah 3z dengan waktu maksimal pemotongan yaitu 11.600 jam. Jamnya sudah kita hapus ya. Nah, ini persamaan pertama, atau ini persamaan untuk pemotongan. Kemudian persamaan untuk penjahitan yaitu 3 jam, berarti 3x, 5 jam jenis B berarti 5y, dan 4 jam jenis C berarti 4z dengan waktu maksimum penjahitan adalah 15.600 jam. Ini berarti menjadi persamaan kedua. Yang terakhir, 1 jam jenis A berarti X, tambah 2 jam jenis B berarti 2Y, tambah 1 jam jenis C berarti Z sama dengan waktu maksimumnya yaitu 4.800 jam. Nah, ini menjadi persamaan ketiga. Nah, sekarang kita sudah mendapat ketiga persamaan, yang mana nanti akan kita hitung sama-sama menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang di sini Ibu akan mengeliminasi yang akan Ibu gunakan eliminasi persamaan 1 dan 3. Nah, persamaan 1 dan 3. Di sini 2x tambah 4y. Ibu tuliskan persamaan 1 dan 3-nya tambah 3z sama dengan 11.600. Kemudian persamaan 3 x tambah 2y tambah z sama dengan 4.800.
Nah, di sini karena ibu mau menghilangkan variabel z, otomatis koefisien pada variabel z harus ibu samakan terlebih dahulu. Karena di sini kan koefisiennya kalau persamaan yang pertama ini 3, sedangkan koefisien di persamaan kedua ini masih 1. Otomatis ibu harus samakan terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk menyamakannya, ini bisa kita rubah menjadi 3 dengan cara semua ruasnya kita kalikan dengan 3. Sedangkan untuk persamaan pertama cukup dikali dengan 1. Nah, perubahannya seperti apa? Nah, sekarang kalian perhatikan. Perubahannya menjadi yang ini tetap 2x. Karena dikali 1 berarti tidak ada perubahan. Tambah 4y tambah 3z sama dengan 11.600. Kemudian untuk persamaan yang kedua, karena dia dikali 3, otomatis perubahannya menjadi x dikali 3, 3x. Kemudian 2y dikali 3, 6y. Z dikali 3 berarti plus 3z. Sama dengan 4.800 kali 3 hasilnya adalah 14.400. Nah, sekarang kita kurang. Karena dia sudah sama, bisa kita kurang. Nah, kalau kita kurang, karena variabel z-nya sudah sama atau koefisien z-nya sudah sama, berarti langsung hilang. Kan 3z dikurang 3z hasilnya 0. Kemudian 2x dikurang 3x, ini hasilnya min x. 4y dikurang 6y hasilnya min 2y. 11.600 dikurang 14.400 hasilnya min 2.800. Nah, karena di sini negatif semua, hasilnya kan negatif semua. Ibu mau merubah jadi positif, jadi ibu bagi min 1 semua, perubahannya menjadi x tambah 2y sama dengan 2.800. Nah, ini menjadi persamaan yang baru, persamaan 4 lah ibu tuliskan. Nah, sekarang persamaan 1 dan 3 sudah ibu gunakan. Nah, otomatis ibu harus menggunakan persamaan 2 nih. Sekarang persamaan 2-nya mau ibu pasangkan sama persamaan yang ketiga. Nah, otomatis di sini ibu tuliskan lagi persamaan 2 dan 3. 3x tambah 5y tambah 4z sama dengan 15.600. Kemudian x tambah 2y tambah z sama dengan 4.800. Nah, karena variabel z-nya juga yang mau ibu hilangkan, pokoknya kan kita sudah menghilangkan variabel z di langkah yang awal. Otomatis di langkah yang kedua kita juga harus tetap menghilangkan variabel z. Nah, karena di sini variabel z-nya atau koefisiennya masih berbeda, sama, harus kita kalikan terlebih dahulu supaya koefisiennya nanti menjadi sama. Untuk persamaan yang pertama ini cukup dikali dengan 1. Sedangkan persamaan yang kedua ini kita kalikan dengan berapa? Ya, betul, dengan 4. Karena di sini kan variabel z-nya adalah 4, supaya sama, otomatis persamaan yang kedua kita kali 4. Sekarang perubahannya seperti apa? Untuk yang pertama tidak ada perubahan karena cuma dikali 1. Jadi tuliskan langsung 3x tambah 5y tambah 4z sama dengan 15.600. Kemudian persamaan kedua kita kali 4, x dikali 4, 4x, 2y dikali 4, 8y, z dikali 4 tambah 4z sama dengan 4.800 kali 4 diperoleh hasilnya 19.200. Sekarang kita kurangkan sama-sama. 3x dikurang 4x hasilnya negatif x. 5y dikurang 8y hasilnya negatif 3y. 4z dikurang 4z habis. Kemudian 15.600 dikurang 19.200 hasilnya negatif 3.600. Nah, berhubung di sini semuanya negatif, ibu ubah jadi positif lagi. Kan semua negatif bisa dirubah jadi positif. Kita kalikan
min 1 atau bagi min 1 menjadi X tambah 3Y sama dengan 3600. Nah, sudah kita ketemu persamaan yang baru lagi, Ibu anggap ini menjadi persamaan 5. Nah, sekarang bagaimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya, karena kita sudah mendapat dua persamaan linear, dua variabel, sekarang kita eliminasi, substitusi kembali. Yang mana kita akan menggunakan persamaan terbaru ini, persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, sekarang Ibu tuliskan lagi persamaan 4 dan 5, X tambah 2Y sama dengan 2800. Dan yang satunya X tambah 3Y sama dengan 3600. Nah, coba kalian lihat. Ternyata di sini koefisien X sama-sama 1 untuk persamaan 4 maupun persamaan 5. Sedangkan untuk koefisien dari variabel Y di sini 2, di sini 3. Nah, supaya mudah, kita eliminasi langsung dengan cara menghilangkan variabel X. Karena kan koefisien X-nya sudah sama. Jadi kita hilangkan atau kita eliminasi langsung. Karena ada variabel yang mempunyai nilai koefisien yang sama. Jadi tidak perlu kalian kali-kali lagi. Nah, kalau kita kurangkan, X dikurang X hasilnya adalah 0. Berarti ini habis. 2Y dikurang 3Y hasilnya jadi min Y. 2800 dikurang 3600 hasilnya adalah 800 atau negatif 800. Nah, karena ini masih negatif Y, berarti kita kalikan min 1 atau bagi min 1 semua, berarti ketemu Y sama dengan 800. Nah, ketemulah nilai Y, yaitu 800. Nah, sekarang langkah berikutnya apa? Sekarang baru kita masuk ke langkah substitusi. Dari tadi kan kita eliminasi terus menerus, sekarang kita substitusi lagi. Di sini sudah Ibu tuliskan sistem persamaan linear 3 variabelnya, yang mana tadi kan sudah ada persamaan 1, 2, 3, kemudian ada persamaan 4 dan persamaan 5, dan terakhir tadi kita sudah memperoleh nilai Y yaitu sama dengan 800. Sekarang kita cari nih kelanjutannya, yaitu mencari nilai X. Nah, cari nilai X dengan cara substitusi nilai Y pada persamaan 4 ataupun persamaan 5. Di sini Ibu menggunakan persamaan 4. Nah, otomatis X tambah 2Y sama dengan 2800. Ketika disubstitusi nilai Y-nya menjadi X tambah 2 kali Y-nya berubah jadi 800. Berarti 2 kali 800 sama dengan 2800. Kita hitung sama-sama. X tambah 2 kali 800 menjadi 1600 sama dengan 2800. Nah, berarti X sama dengan 2800 dikurang 1600 hasilnya adalah X ketemu 1200. Ya, benar. Nah, sudah dapat kita nilai X. Berarti kita sudah dapat 2 nih. Diperoleh nilai Y sama dengan 800 dan nilai X adalah 1200. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita cari yang terakhir, yaitu variabel Z. Nah, di sini Ibu menggunakan persamaan pertama. Boleh saja kalau kalian mau menggunakan persamaan kedua ataupun ketiga. Atau Ibu menggunakan persamaan ketiga saja. Nah, kita gunakan persamaan ketiga. Perhatikan persamaan ketiga, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4800. Sekarang Ibu substitusi nilai Y dan X-nya. Berarti X-nya berubah jadi 1200 ditambah 2 kali 800 ditambah Z sama dengan 4800.
Ini tetap 1200 tambah 2 kali 800 itu menjadi 1600 ditambah Z sama dengan 2 sama dengan 4800. Kemudian kita hitung, berarti menjadi 2800 ditambah Z sama dengan 4800. Berarti Z sama dengan 4800 dikurang 2400. Diperolehlah hasilnya Z adalah 2000. Nah, selesai. Sehingga diperoleh nilai X yaitu 1200, kemudian nilai Y yaitu 800, dan terakhir nilai Z adalah 2000. Nah, sekarang kita simpulkan nih berdasarkan hasil perhitungan yang telah kita peroleh. Nah, kesimpulannya di sini, jadi setiap minggu perusahaan tersebut memproduksi pakaian jenis A atau hasil dari nilai X tadi yaitu sebanyak 1200 buah, kemudian pakaian jenis B atau yang tadi kita misalkan menjadi Y yaitu sebanyak 800 buah, dan yang terakhir adalah pakaian jenis C yang kita misalkan dengan variabel Z yaitu sebanyak 2000 buah. Nah, seperti itu cara menyelesaikannya. Jadi harus kalian tuliskan, diketahui, ditanya, kemudian prosesnya dari eliminasi hingga substitusi sampai ketemu nilai variabel X, Y, dan Z hingga kalian tuliskan kesimpulan. Nah, baru dapat nilai yang sempurna yaitu 100. Sekarang kita sambung untuk contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Nah, jadi Ibu menyediakan soal yang kedua supaya menambah pemahaman kalian tentang materi menyelesaikan masalah tentang melibatkan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi di sini sama, tentukanlah penyelesaian masalah dari soal cerita berikut ini. Dan jangan lupa selalu menuliskan, diketahui, ditanya, jawab, proses penyelesaian, dan terakhir kesimpulan. Nah, soal ceritanya, campuran 3 kg beras A, 2 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual seharga 19.700. Campuran 2 kg beras A, 1 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual dengan harga Rp14.000. Kemudian campuran 2 kg beras A, 3 kg beras B, dan 1 kg beras C dijual seharga Rp17.200. Pertanyaan yang pertama, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Yang kedua, hitunglah harga tiap kilogram beras jenis A, jenis B, dan jenis C menggunakan metode gabungan. Nah, sekarang kita selesaikan sama-sama. Jangan lupa langkah pertama, tuliskan diketahui. Nah, diketahui di sana terbagi atas beberapa campuran. Campuran pertama, campuran kedua, dan campuran ketiga. Untuk campuran pertama, tiga kilogram beras A, kemudian 2 kg beras C, dan 2 kg beras B maksud Ibu, dan 2 kg beras C dijual seharga Rp19.700. Kemudian campuran kedua yaitu 2 kg beras A, kemudian 1 kg beras B, dan 2 kg beras C seharga Rp14.000. Yang terakhir, campuran ketiga yaitu
2 kg beras A, 3 kg beras B, dan 1 kg beras C dijual dengan harga Rp17.200. Nah, ditanya. Nah, ternyata di sini ditanyanya ada dua bagian. Bagian yang pertama, bagian A, ditanyanya model matematika dari permasalahan di atas. Kemudian untuk yang bagian B, yang ditanya adalah harga tiap kilogram beras jenis A, jenis B, dan jenis C. Menggunakan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang kita jawab. Langkah pertama, seperti biasa, kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan menggunakan variabel X, yang mana variabel X itu harga 1 kg beras jenis A, kemudian Y adalah harga 1 kg beras jenis B, yang terakhir Z adalah harga 1 kg beras jenis C. Nah, sekarang sudah kita misalkan, baru kita buat model matematikanya. Berarti itu bisa menjawab pertanyaan bagian A. Nah, model matematika. Nah, berdasarkan campuran pertama, kita dapat model matematikanya, yaitu 3X, karena di sana 3 kg beras A, kemudian 2Y ditambah 2Y, 2 kg beras B, dan ditambah 2Z karena 2 kg beras jenis C. Seharga totalnya adalah 19.700. Untuk campuran yang kedua, 2 kg beras A berarti 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 14.400. Kemudian yang terakhir, campuran ketiga, 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 17.200. Nah, ketemulah persamaan 1, kemudian persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, ini adalah hasil atau jawaban untuk pertanyaan bagian A. Nah, sudah dapat kita jawabannya. Sekarang kita lanjutkan untuk menghitung harga tiap kilogram beras jenis A, jenis B, dan jenis C. Yang pertama kita gunakan metode eliminasi. Nah, jadi di sini Ibu akan mengeliminasi, Ibu ambil persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2. Eliminasi terlebih dahulu. Persamaan 1 dan 2 Ibu tuliskan ulang, 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 19.700. Kemudian 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 14.400.
Nah, di sini setelah kita lihat ternyata yang sama itu, yang sama nilainya atau koefisiennya variabel Z. Nah, jadi Ibu mau dikurangkan langsung saja tanpa dikali. Nanti kita sudah bisa menghilangkan variabel Z. Nah, kita kurangkan sama-sama. 3x dikurang 2x hasilnya adalah x, 2y dikurang y adalah y, kemudian 2z dikurang 2z habis. Sama dengan 19.700 dikurang 14.400 hasilnya adalah 5.700. Nah, jadi di sini Ibu menghilangkan variabel Z karena koefisiennya sudah sama. Bisa saja kalian menghilangkan variabel Y, berarti kalian samakan terlebih dahulu. Dengan cara persamaan yang kedua ini nanti kalian kali 2. Nah, jadi terserah kalian mau menghilangkan variabel yang mana. Ibu memilih menghilangkan variabel Z karena lebih mudah, langsung dikurangkan saja tanpa dikali terlebih dahulu. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan model matematikanya, yang mana kita tadi sudah mendapat persamaan 1, 2, dan 3. Kemudian sudah ada persamaan 4 hasil dari eliminasi persamaan 1 dan 2. Sekarang kita mau mengeliminasi lagi persamaan 1 dan 3. Nah, Ibu menggunakan persamaan 1 dan 3. Tadi kan baru 1 dan 2, sekarang 1 dan 3. Ibu tuliskan terlebih dahulu. Persamaan satunya 3x tambah 2y tambah 2z sama dengan 19.700. Kemudian persamaan 3-nya 2x tambah 3y tambah z sama dengan 17.200. Nah, sekarang kita perhatikan, karena tadi kita di eliminasi yang pertama kita menghilangkan variabel z, otomatis untuk eliminasi yang kedua kita juga harus menghilangkan variabel z. Nah, ternyata di sini variabel z-nya mempunyai koefisien yang berbeda. Otomatis kita samakan terlebih dahulu. Persamaan pertama kita kali 1, persamaan kedua kita kali dengan 2. Perubahannya menjadi ini tetap 3x tambah 2y tambah 2z sama dengan 19.700. Kemudian yang ini 4x tambah 6y tambah 2z sama dengan 34.400. Nah, karena semuanya dikali 2 yang ini, persamaan keduanya. Nah, baru kita kurang. Nah, setelah kita kurang, untuk variabel z-nya sudah hilang karena variabel atau koefisiennya sudah sama. Sekarang untuk variabel x, 3x dikurang 4x hasilnya min x. Kemudian 2y dikurang 6y hasilnya min 4y. Kemudian 19.700 dikurang 34.400 hasilnya negatif 14.700. Nah, karena ini semuanya negatif, Ibu mau merubah semuanya jadi positif dengan dikali min 1. Berarti perubahannya jadi x tambah 4y sama dengan 14.700. Nah, ketemulah persamaan 5. Nah, diperolehlah 2 persamaan linear 2 variabel yang akan kita lanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5, atau persamaan yang baru kita dapat tadi. Nah, kita tuliskan persamaan 4-nya tadi didapat x tambah y sama dengan 5.700. Kemudian persamaan 4-nya didapat x tambah 4y sama dengan 14.700. Nah, ternyata koefisien x nilainya sama. Otomatis bisa kita kurangkan langsung. Kita kurangkan sama-sama. X dikurang x hasilnya 0.
Kemudian Y dikurang 4Y hasilnya min 3Y. 5.700 dikurang 14.700 hasilnya negatif 9.000. Nah, sekarang kita bagi semuanya dengan negatif 3. Otomatis ini jadi Y, yang ini jadi 3.000. Nah, diperolehlah nilai Y sama dengan 3.000. Karena kita dapat nilai Y, sekarang kita lanjutkan dengan mencari nilai X. Nah, nilai Y ini kita substitusi pada persamaan yang 4. Nah, Ibu ambil persamaan 4. Otomatis persamaan 4 kan di sini X tambah Y sama dengan 5.700. Nah, sekarang kita substitusi nilai X-nya, bukan nilai Y-nya, berarti menjadi X tambah 3.000 sama dengan 5.700. Sehingga variabel X sama dengan 5.700 dikurang 3.000. Diperoleh nilai X-nya adalah 2.700. Nah, nilai Y sudah dapat, kemudian nilai X sudah dapat, berarti terakhir kita mencari nilai Z dengan cara substitusi nilai X dan Y pada persamaan 1 atau 2 atau 3. Nah, di sini Ibu memilih persamaan 1. Nah, Ibu ambil persamaan 1, berarti kita tuliskan 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 19.700. Sekarang kita substitusi sama-sama nilai X dan Y-nya, berarti 3 kali 2.700 ditambah 2 dikali 3.000 ditambah 2 dikali Z, kan Z-nya masih belum dapat, sama dengan 19.700. 3 kali 2.700 dapat hasilnya 8.100. Kemudian 2 kali 3.000 6.000 tambah 2Z sama dengan 19.700. Kita hitung lagi, berarti ini hasil penjumlahnya adalah 14.100 sama dengan ditambah 2Z sama dengan 19.700. Kemudian 2Z sama dengan 19.700 dikurang 14.100. Ketemu hasilnya adalah 2Z sama dengan 5.600. Terakhir kita bagi 2, ketemulah hasilnya Z adalah 2.800. Nah, jadi ketemulah nilai X, Y, dan Z, yang mana nilai X-nya adalah 2.700, nilai Y-nya ketemu 3.000, kemudian nilai Z-nya adalah 2.800. Sekarang kita simpulkan sama-sama. Maka kesimpulannya untuk soal yang kedua, nah, untuk kesimpulan yang pertama, untuk pertanyaan bagian A diperoleh model matematikanya yaitu 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 19.700 untuk persamaan pertama, kemudian 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 14.000 untuk persamaan kedua, kemudian 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 17.200 untuk persamaan ketiga. Sekarang untuk pertanyaan yang bagian B, diperoleh harga tiap kilogram beras jenis A, jenis B, dan jenis C yaitu 1 kg beras A adalah 2.700, 1 kg beras B adalah 3.000, dan 1 kg beras C adalah 2.800. Nah, jadi seperti inilah cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, yang mana kalian diberikan soal cerita terlebih dahulu, kemudian kalian eliminasi dan substitusi, sehingga diperoleh hasilnya. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga dari 2 contoh soal yang sudah Ibu bahas, kalian bisa memahami materi yang sudah kita pelajari dalam beberapa pertemuan yang lalu.
Jangan lupa untuk selalu melakukan latihan-latihan dan sampai jumpa di minggu depan dalam pelaksanaan pengambilan nilai ulangan harian. Jadi harus siap-siap. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.